luar biasa. Ini disebutkan cukup detail, cukup rinci ya. Kenapa Allah begitu merinci nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel? Ini sebenarnya punya maksud dan tujuan pastinya ya. Jadi nggak cuma sekedar pamer karunia, pamer nikmat ya, tapi untuk mengingatkan kepada kita agar kita ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur ya, jangan kufur nikmat. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 ya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah, dan ini perkataan Allah, perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel ya. Kalau kita lihat dalam surah Ibrahim ayat 7, itu adalah perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel. Wa idh ta'adzana rabbukum, ingatlah ketika Tuhan kalian ya mengumumkan, la in syakartum, jika kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan memberikan tambahan nikmat atas kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sebaliknya jika kalian itu kufur nikmat ya, maka ya, sesungguhnya siksa aku, kata Allah, itu sangatlah pedih. Ya, ini ucapan Nabi Musa ya kepada Bani Israel. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan yang biasa kita sebagai umat Rasulullah SAW ya, jadikan ayat ini sebagai peringatan secara umum ya, secara umum maupun secara khusus. Ini berguna, penting bagi kita umat Rasulullah SAW untuk mengingat dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala ya. Kalau kita lihat ayat sebelum ini, itu di ayat 6, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan ayat sesudahnya ayat 8, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Jelas sekali. Itu semua dalam konteks Nabi Musa mengingatkan bangsa Israel ini atas nikmat-nikmat Allah. Ya, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika Allah Ta'ala menyelamatkan kalian semua dari penyiksaan, dari kesombongan, dari kezaliman Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, di mana mereka menimpakan kalian ya siksaan yang buruk. Mereka menyembelih putra-putra kalian dan membiarkan wanita-wanita kalian itu hidup ya. Dan ayat setelah ayat yang tadi, ayat 8 itu mengatakan in takfuru, jika kalian ya ingkar, kafir, wahai Bani Israel, antum wa man fil ardi jami'a, kamu dan semua yang makhluk manusia yang ada di bumi ini, fa innallaha laghaniyyun hamid, itu tidak akan mengurangi kebesaran Allah, tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mengurangi khazanah kekayaan Allah, karena sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Subhanallah. Ini ayat sangat berguna bagi kita dalam konteks ya peringatan keras kepada Bani Israel, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Teman-teman dimulakan Allah Ta'ala, secara umum, secara global, nikmat yang telah karunia yang Allah berikan kepada Bani Israel itu ya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Ini kalau ini kan secara global ya, termasuk juga hukuman-hukuman Allah itu disebutkan dalam beberapa ayat yang bersambungan ini. Surat Al-Baqarah mulai dari ayat 40 ya sampai 43. Apa kata Allah? Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Subhanallah. Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah ya, apa sih gunanya mengingat-ingat nikmat Allah? Supaya kita ini sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya
daya apa-apa. Kita tidak bisa berkuasa, tidak bisa hidup dengan nyaman, tidak bisa kita menikmati segala fasilitas bumi kecuali dengan nikmat Allah. Allah yang memberikan karunia itu kepada kita semua. Kita tidak punya apa-apa. Lahir nggak bawa apa-apa, mati pun nggak bawa apa-apa. Dan ini berlaku kepada semua bangsa-bangsa di dunia, ya. Termasuk lebih khusus kepada Bani Israel, karena Bani Israel sudah mendapatkan karunia yang banyak. Ya, terutama karunia paling besar adalah Allah utus belasan, ya, nabi-nabi dan rasul itu di tengah-tengah mereka, membawa petunjuk supaya mereka ini menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, tapi mereka ingkari. Nah, di sini fungsinya mengingatkan mereka atas nikmat-nikmat Allah. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Penuhilah janjiku kepadamu. Wa aufu bi'ahdi, ya. Laksanakanlah semua persyaratan-persyaratan, ya, untuk mewujudkan janji-janji aku. Ufi bi'ahdikum, niscaya aku akan memenuhi janji kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan takutlah kalian kepada aku. Aminu. Dilanjutkan. Setelah mengingat nikmat Allah, Allah perintahkan Bani Israel untuk beriman kepada wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini perintah Allah kepada mereka. Wa aminu, berimanlah kalian wahai Bani Israel. Bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, ya, kepada wahyu kitab yang telah aku turunkan, ya, kepada Muhammad ini, yang berfungsi untuk membenarkan, ya, apa yang ada pada diri kalian itu, dan jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir kepada kitab suci ini. Allahu Akbar. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan kalian membeli ayat-ayatku itu dengan harga yang murah. Wa iyaya fattaqun. Allah mengulangi lagi, hanya kepadakulah kalian hendaknya bertakwa. Subhanallah. Dan ada larangan lagi berikutnya. Setelah ada perintah, uzkuru ni'mati, aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, ada larangannya. Wala talbisul haq bil batil, jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haq, dan jangan kamu menutup-nutupi, menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, ya, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Allahu Akbar. Ya, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang menjadi menggambarkan, ya, secara umum, secara global. Berikut pula larangan-larangan yang telah Allah berikan kepada Bani Israel agar mereka mensyukuri nikmat itu, ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita lihat, ya, disebutkan, ya, dalam beberapa kitab tafsir, ya, dalam kitab tafsir, ya, misalnya di sini Imam Abu Hayyan dalam kitab Fathul Bari, ya, dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, Al-Bahrul Muhit, beliau menelusuri tentang ayat ini sangat luar biasa. Ya, apa kata beliau? Di antara apa yang beliau tulis dalam kitab Al-Bahrul Muhit, walamma kana ad-dhalalu nashi'an an amrayni, imma tamwihul batili haqqan in kanatid dalailu qad balagatil mustadbi' wa imma an kitmanid dalail in kanat lam tablughu. Ya, kesesatan itu, ini tulis Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsir Al-Bahrul Muhit. Ya, kesesatan itu biasanya muncul dari dua perkara. Ini sumber kesesatan itu dua hal. Pertama, tamwihul batili haqqan, ya, menjadikan kebatilan itu tampil seolah-olah seperti kebenaran. Ya, membuat tamwih, ya, mencuci otak manusia, ya, bahwasanya yang batil itu adalah hak. In kanatid dalail qad balagatil mustadmi, jika dalil-dalil itu sudah sampai, ya, sudah diketahui. Nah, ketika sudah sampai ke tangan orang, ke tangan manusia, maka orang yang mengusung kesesatan itu menyatakan bahwasanya kebatilan itu ditampakkan oleh mereka ini sebagai suatu yang batil.
sebagai sesuatu yang hak, ya. Jadi kebatilan dipromosikan, ya, dijajakkan, ya, kepada masyarakat luas bahwa inilah kebenaran. Nah, ini adalah satu bentuk tipu muslihat yang sangat berbahaya. Nah, bagaimana sumber kesesatan yang kedua, ya? Kitmanud dalail, yaitu dengan menyembunyikan kebenaran atau menyembunyikan dalil-dalil. Idza kanat lam tablughu, apabila dalil itu tidak sampai kepada manusia. Maka disinilah Allah menyebut, yang mengisyaratkan dua hal itu dengan firman-Nya, la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haq. Jangan kamu campur yang batil dengan yang hak. Jangan campur kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu menutup-nutupi kebenaran. Subhanallah. Ya, thumma alaihim hadainil wasfaini ma wujudil ilm. Allah lalu menunjukkan bahwa kedua sifat itu adalah sesuatu yang buruk, apalagi, ya, ada sudah nyata di hadapan manusia itu ilmu yang jelas, ya, ma wujudil ilm. Nah, kemudian setelah itu Allah perintahkan mereka untuk apa? Untuk, ya, mencari dan meraih keimanan. Amarahum ba'da dzalika bitahsilil iman. Ya, izharil haq, ya, ba'da tahsilil iman wa izharil haq. Setelah Allah menuntut Bani Israel itu, ya, untuk mencari keimanan dengan cara yang benar dan menunjukkan kebenaran secara baik, maka Allah perintahkan mereka untuk apa? Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakin. Itu luar biasa. Jadi ayat ini memiliki keserasian, ya, seolah-olah, ya, Imam Abu Hayyan Al-Andalusi itu menunjukkan makna munasabat dalam satu ayat, ya. Keserasian. Kenapa sih ayat ini dimulai dengan larangan lalu kemudian ada perintah, ya? Itulah cara untuk menghasilkan keimanan. Tahsilul iman wa izharil haq. Untuk memunculkan kebenaran, dia harus melewati fase, ya, seseorang itu harus menyingkirkan kesesatan dan kebatilan. Dan yang kedua, dia harus mengisinya dengan apa? Dengan salat, ya, waqimus shalah wa atuz zakah, dan menunaikan zakat, ya, warka'u ma'arraki'in. Ya, teman-teman dirahmati Allah, tidak lupa di situ Allah perintahkan kita untuk ruku bersama orang-orang yang ruku, ya. Subhanallah, ya. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tinjauan para ulama, ya, tentang ayat yang menghimpun kesesatan ataupun nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel. Mari kita rinci satu persatu, ya. Yang pertama adalah ada 11 tempat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu kepada Bani Israel, dengan aneka macam nikmat yang luar biasa. Yang pertama adalah, yaitu di dalam surah Al-Baqarah, ya, nikmat Allah telah meninggikan, telah mengunggulkan mereka di atas seluruh makhluk. Apa dalilnya? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kalau tadi wa aufu bi ahdi, ini wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Apa nikmat itu? Aku telah mengunggulkan kalian atas seluruh makhluk, ya. Maka di situ, ya, mestinya mereka ini bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara Allah meninggikan mereka, ya, untuk meninggikan mereka, mengunggulkan mereka di atas seluruh makhluk? Bagaimana sih sebenarnya, ya? Yaitu dengan cara bagaimana? Ya, maksudnya adalah atas seluruh makhluk itu pada masa mereka. Yaitu bagaimana? Jama'ahu lahum minal mahamidi qabla bi'tsatin Nabi SAW. Allah telah menghimpun, ya, kebaikan-kebaikan, pujian-pujian kepada mereka itu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW.
malam yajma' li ghairihim, yang belum pernah Allah berikan nikmat-nikmat itu kepada selain Bani Israel. Ya, misalnya, ya, ba'atsa fihim 'adadan kabiran minal anbiya. Allah mengutus kepada Bani Israel banyak nabi dan rasul. Ini nikmat. Ya. Yang kedua, Allah telah menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya. Ya, melawan Goliat Allah selamatkan, itu tampil Daud. Ya. Menghadapi Ratu Saba Allah memenangkan Nabi Sulaiman, ya kan? Menghadapi Fir'aun, kebengisan kekejamannya, Allah menangkan Nabi Musa alaihi salam. Itu sehingga mereka Bani Israel selamat. Ya, menghadapi musuh-musuh mereka, termasuk ya di dalam sejarah itu, ya, Allah sudah berikan kenikmatan itu, ya. Walam yu'ajjilul 'uqubata 'alaihim. Nah, ini Allah tidak menyegerakan siksa hukuman kepada Bani Israel meskipun kemaksiatan mereka merajalela dan terus berulang-ulang. Tapi Allah tidak segerakan siksa hukuman kepada mereka. Tidak disiksa dengan siksa hukuman yang menghancurkan dan membinasakan total mereka. Tidak. Nah, jadi hukuman Allah yang diberikan kepada Bani Israel dicicil. Kata istilah Arab itu ditaksid, ya, dicicil. Ya, dicicil, terus diulur, dikasih dikit siksa. Mereka kemudian tobat. Nah, kemudian sebentar lagi melakukan maksiat lagi, dicicil lagi, kasih siksa sedikit, begitu. Ya, itu yang disebut dengan taksid. Ya, tidak dihancurkan, tidak dibinasakan. Seperti halnya kaum Ad binasa, kaum Samud binasa, kaum Madian binasa, kaum Nabi Nuh binasa, hancur sehancur-hancurnya. Ya, kemudian Fir'aun dibinasakan oleh Allah, Qarun dibinasakan. Tapi kepada Bani Israel yang mengkir ini, yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, kufur kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, mereka itu tidak dibinasakan langsung. Enggak. Tapi dicicil, dikit-dikit dikeluarin siksaannya, hukumannya, ya. Waqtirafuhum syata'alwanil munkarat an ta'ammudin wa israr. Ya, mereka walaupun maksiat, walaupun mereka melakukan kekafiran-kekafiran secara berulang-ulang, ya, Allah tetap tidak menghancurkan dan membinasakan mereka. Supaya apa? Jadi pelajaran buat umat Islam, supaya jadi sparring partnernya umat Islam ini, Yahudi ini, ya, untuk mengingatkan dan menjewer umat Islam. Maka Allah, ya, sebaliknya memberikan nikmat kepada Bani Israel dan bisa menguasai atau bisa menyakiti umat Islam ini, supaya dijewer umat Islam ini. Itu cara Allah, luar biasa, ya. Banyak diprovokasi konflik-konflik, perang-perang, ya, orang-orang kafir terhadap umat Islam itu banyak disulut, banyak diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, oleh Bani Israel, ya. Itu cara Allah untuk mengingatkan kita, menyadarkan umat Islam bahwa kita harus taat kepada Allah, harus banyak bertobat kepada Allah, harus menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ya, kalau betul-betul ingin menegakkan agama Allah, ingin mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi ini, Bani Israil terjadikan, ya, semacam seolah-olah dia sebagai alat untuk menjewer, alat untuk menghukum umat Islam yang bandel, ya, supaya kita sadar, supaya kita bersatu, supaya kita bangkit. Nah, ini memang karena tidak ada umat lain. Ya, sebelum umat Rasulullah SAW, yaitu umat Islam, tidak ada umat lain selain mereka ini, Yahudi ini, Bani Israil. Maka permusuhan mereka itu sangat keras. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Orang Yahudi paling pertama permusuhan kerasnya. Baru kemudian yang kedua adalah orang-orang musyrik. Nauzubillah min zalik. Ya, teman-teman, doakan Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan mereka. Ya, Allah tidak turunkan siksa, ya, azab, hukuman yang menghancurkan dan membinasakan mereka secara total, ya. Tapi mereka, ya, ingkar, ya, mereka terhadap nikmat Allah itu mereka lupa, mereka ingkari, ya. Maka itulah Allah Ta'ala
menyatakan di dalam Al-Quran, Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Al-Baqarah 211. Wahai Muhammad, tanyalah kepada Bani Israel, tanyakan berapa banyak kami telah memberikan kepada mereka nikmat. Siapa yang mengganti, mengubah nikmat Allah itu setelah datang kepada dia, maka sesungguhnya siksa Allah itu sangatlah pedih. Fa innallaha syadidul iqab. Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengingatkan ya dalam ayat surah Ad-Dukhan itu ya 30 ya. Walaqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin. Ini dipilih oleh Allah ya di atas semua makhluk. Di atas semua bangsa yang ada pada zaman mereka ya. Itu dipilih, diagungkan, dimuliakan, ya diistimewakan. Wa atainahu minal ayati ma fihi bala'um mubin, dan kami telah berikan kepada mereka tanda-tanda kebesaran yang di dalamnya itu terdapat ujian yang besar. Nah itu, ingat ya, nikmat itu tidak selamanya tanda kecintaan Allah. Nikmat itu tidak semuanya tanda bahwa Allah ridho. Nikmat itu bisa jadi Allah membenci suatu kaum atau ingin menguji suatu kaum. Diberikanlah nikmat jor-joran kepada bangsa itu, satu-satu bangsa. Ya, Allah akan melihat apa respon mereka, apa sikap mereka. Kalau mereka bersyukur nikmat, mereka beriman pada Allah, bertakwa, Allah turunkan rahmatnya lebih banyak lagi. Kalau Allah melihat bahwasanya mereka ini bangsa yang diberikan banyak nikmat itu, mereka mangkir, mereka kufur nikmat, Allah akan berikan siksa kepada mereka. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini ada lagi ayat-ayat yang menerangkan, misalnya di dalam surat Al-Jasiyah ya, bermacam-macam aneka nikmat mereka yang telah diberikan oleh Allah. Walaqad ataina bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bayyinatin minal amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ya, teman-teman dalam hati Allah, kami telah memberikan Bani Israel Alkitab, kitab-kitab suci, hukum kekuasaan, wan nubuwah dan kenabian. Kami telah beri rizkikan mereka kebaikan-kebaikan rezeki, dan kami telah unggulkan mereka di atas semua bangsa ya yang ada pada zaman mereka itu. Dan kami telah berikan kepada mereka bayyinatin minal amr, tanda-tanda mukjizat kebesaran. Famakhtalafu, tidaklah mereka berselisih kecuali setelah mereka datang kepada mereka ilmu, disebabkan apa? Baghyan bainahum, kesombongan ya, karena perbuatan zalim mereka itu. Inna rabbaka yaqdi bainahum, sesungguhnya Allah yang akan memutus perkara di antara mereka pada hari kiamat ya. Ini ayat 16 17 surah Al-Jasiyah. Ya, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ya beberapa ayat itu dijelaskan ya. Ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ya, Allah telah menjadikan di dalam diri kalian, di tengah-tengah kalian itu para nabi. Dan Allah jadikan kalian itu raja-raja. Dan kami berikan kepada mereka apa yang tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, maka itulah Allah berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Subhanallah. Jadi bukan berarti mereka lalu kemudian boleh dan berhak sombong mengatakan kami lebih unggul dari kalian umat Islam, umat Rasulullah SAW ya.
dengan berdalih kepada itu kan ada ayatnya dalam Al-Quran. Enggak, kata Imam Ar-Razi, ya siapa Imam Ar-Razi? Fakhruddin Ar-Razi yang menulis kitab besar namanya Mafatihul Ghaib atau At-Tafsirul Kabir, ya. Jawabannya adalah bahwasanya aku telah meninggikan kalian, mengistimewakan kalian pada di atas orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada pada zaman kalian hidup, ya. Nah, oleh sebab itulah dengan ayat ini, ya, Allah perintahkan Bani Israel untuk membantah mereka bahwa mereka adalah bangsa yang pilihan, bangsa terpilih, ya, the chosen people. Itu disebutkan dalam ayat, salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, wattaqu yauman, takwalah kalian kepada Allah pada hari la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana satu jiwa tidak akan bisa membela, tidak akan bisa mencukupi, tidak akan bisa menyelamatkan jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha 'adlun wala tanfa'u syafa'ah, dan Allah tidak akan menerima tebusan yang sepadan dan tidak akan menerima pertolongan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan disiksa oleh Allah dan mereka tidak akan mendapatkan apa? Ya, pertolongan ataupun tidak akan menerima tebusan dari siapapun yang bisa menebus dosa-dosa dan perbuatan mereka yang congkak, yang sombong itu. Yang kedua, nikmat di dalam Al-Quran itu disebutkan adalah nikmat mereka diselamatkan dari musuh-musuh mereka. Ya, itu tadi jelas sekali, ya, beberapa ayat yang tadi saya sampaikan itu juga sudah menerangkan demikian. Wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Nah, berikutnya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini disebutkan bahwasanya mereka itu, ya, di beberapa tempat Al-Quran itu, ya, selain tadi ini ada dalam surat Al-A'raf, wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Hanya berbeda beberapa aspek redaksional, ya, yang tidak substantif, tapi itu menunjukkan makna kekhasan. Kalau tadi yudzabbihun, ini yuqattilun, ya. Itu surat Al-A'raf ayat 141. Ya, kemudian teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam surat Thaha. Ya, surat Thaha ayat 80 sampai 82, ya Bani Israil laqad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil ayman wa nazzalna 'alaikum manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahillu 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Subhanallah, ya, itu surat Thaha ayat 80 sampai 82. Baik, yang ketiga, Allah berikan nikmat mereka apa? Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel itu dengan membelah lautan sebagai sarana supaya mereka bisa menyeberangi lautan itu dan selamat dari kejaran musuh, atau dalam hal ini adalah kejarannya Fir'aun dan bala tentaranya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ingatlah nikmat ketika kami telah membelah, ya, bikum, ya, untuk menyelamatkan kalian, ya, sebagai sarana, ya, membelah apa? Al-Bahar, lautan merah. Itu disebut Al-Bahrul Ahmar, tapi para mufassirin, para ahli sains, ya, yang meneliti di mana sebenarnya lautan yang tempat Fir'aun itu hancur binasa dan Allah selamatkan Bani Israel, itu posisinya adalah Laut Merah, ya. Itu banyak ahli tafsir yang menyatakan demikian. Fa'anjaynakum, maka kami selamatkan mereka, ya. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan keluarga atau pengikut bala tentara Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan sementara kalian menyaksikannya sendiri dengan mata kepala kalian. Subhanallah, ya. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anidrib bi'asakal bahr, ya, itu juga tentang itu banyak, ya.
Banyak ayat yang menyatakan kalau tadi disebutkan ya, wa idz faraqna bikumul bahra ya fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun ya. Di dalam ayat yang lain fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan aneka macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Itu mereka diselamatkan sedemikian rupa dari kejaran Fir'aun ya, dari musuh-musuh mereka. Ya, kemudian Allah belah mereka lautan itu untuk menyelamatkan Bani Israel. Ini kan suatu perkara yang besar. Ya, bukan perkara ecek-ecek ini. Ya, mereka diberikan nikmat itu luar biasa ya. Bukan satu hal yang kecil ini. Bahkan itu dicatat dalam banyak buku-buku sejarah, dicatat dalam kitab-kitab wahyu yang masih asli orisinil, terutama di dalam Al-Qur'anul Karim. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim. Ya, terbelah. Nah, itu ya. Nah, subhanallah. Maka itu sahabat dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disinilah kalau seorang membaca ayat-ayat itu, satu kaum membaca ayat-ayat peringatan dari Allah tentang nikmat-nikmat kepada kita, maka kita tentu harus apa? Harus mengambil pelajaran. Ya, kita harus mengambil pelajaran. Ya, kita harus mengambil pelajaran supaya kita ini menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijak, tidak mengingkari nikmat Allah itu. Ya, itulah mukjizat yang luar biasa, nikmat yang sangat besar. Ya, dengan hancurnya binasanya Fir'aun, dengan terbelahnya laut merah itu menjadi kering, bisa dilalui oleh Bani Israel. Ya, subhanallah. Ya, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat yang telah Allah berikan itu, terbelahnya lautan itu untuk apa tujuannya? Ya, kaumnya Nabi Musa ini kan menyaksikan itu, mukjizat itu. Ya, dengan melihat itu maka ya hilanglah keraguan-raguan dari hati mereka dan syubhat dari hati mereka, dan bahwasanya Nabi Musa itu benar ya, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang kedua, apa hikmah di belakang ya terbelahnya lautan merah itu ya, dilaksanakan langsung oleh Bani Israel adalah untuk menjadi apa? Menjadi semangat, menjadi faktor yang mendorong mereka untuk patuh kepada perintah-perintah Allah. Coba, ya kan? Kalau orang dapat nikmat begitu, coba bayangkan kalau seorang misalnya selamat dari musibah, bencana, misalnya longsor, ya, gempa bumi, yang lain mati, yang lain hancur bangunan, dia sendiri yang selamat, dia sendiri yang rumahnya enggak kenapa-napa, ya, pasti orang ini apa? Luar biasa, dia akan mensyukuri seolah-olah dia dapat nikmat kehidupan yang baru. Misalnya saudara naik pesawat terbang atau naik kapal laut ya, terjadi bencana ya, jatuh pesawat atau tenggelam kapal, yang lain mati, dia sendiri yang selamat. Coba bagaimana? Kita akan ingat terus nikmat itu, kita akan jaga ya diri kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Al-Khaliq Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah merupakan satu nikmat yang luar biasa yang dia dapatkan. Dia akan ingat-ingat terus itu ya. Coba kalau kita itu kalau dia sampai mengingkari itu, betul-betul dia orang ini berarti orang yang kafir. Ya, berarti orang bodoh dan dungu, tidak mengambil pelajaran dari nikmat itu ya. Nah, yang ketiga hikmahnya adalah mereka jadi sadar bahwasanya semua urusan perkara itu ada di tangan Allah. Ya. Tidak ada kemuliaan bagi Fir'aun, padahal dia memiliki harta, dia memiliki tentara, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kerajaan. Bahkan dia mengklaim wahadhil anharu tajri min tahti alaysa limulku Misr. Ya, ini semua kekuasaan aku. Ya. Tidak ada yang memiliki izah kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dalam waktu sekejap akan menghancurkan izzah kemuliaan itu, diganti dengan kehinaan dan kehancuran. Allah, ya. Nah, berikutnya di dalam surah Asy-Syu'ara juga disebutkan fauhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahr
fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim wa azlafna thammal akharin, ayat 63. Ya, 64, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Teman-teman rahmati Allah, yang keempat, nikmat apa dari Allah? Allah mengampuni dosa-dosa mereka setelah mereka menyembah patung anak sapi. Ya, ini surat Al-Baqarah, ya, disebutkan ayat 51, wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ya, ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa itu 40 malam, ya, untuk berkhalwat, ya, kemudian Allah perintahkan sayangnya, ya, setelah kalian ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 malam, kalian menjadikan, ya, anak sapi itu, ya, sebagai Tuhan disembah oleh kalian. Wa antum zalimun, dan kalian betul-betul sebagai orang yang zalim. Tsumma afawna ankum, subhanallah. Kemudian kami ampuni kalian, ya, setelah perbuatan dosa itu, la'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Nah, jadi ini yang terjadi kepada Bani Israel, ya, sudah dijanjikan itu, ya, mereka malah menyembah patung anak sapi secara zalim, ya, nauzubillah min zalim. Nah, tapi Allah masih tetap mengampuni mereka, ya, Allah mengulurkan untuk mereka, ya, Allah tidak menyegerakan hukuman kepada mereka. Maksudnya adalah tarakna mu'alajatakum bil uqubah wa mahawna dhunubakum litaubatikum min ba'di ittikhadhikum al-ijla ma'budan min dunillah. Ya, ini kami tinggalkan, ya, kami tidak menghukum kalian secara langsung, secara total, ya, tapi kami hapus saja dosa kalian itu karena kalian mau bertobat, ya, setelah menyembah patung anak sapi itu. Maka untuk apa Allah memberikan pertobatannya kepada mereka ini? Allah mengampuni dosa-dosa mereka supaya mereka bersyukur kepada Allah. Antashkuru khaliqakum wa tasta'milu ni'amahu fima khuliqat lahu wa tatabba'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka bersyukur kepada Allah dan menggunakan nikmat-nikmat itu, ya, untuk tujuan apa Allah menciptakan atau memberikan nikmat itu kepada kalian, dan supaya kalian, ya, mengikuti ajakan dan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-teman doakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya jelas, ya. Yang kelima, apa nikmat kepada Bani Israel? Yaitu nikmat Allah telah memberikan Taurat kepada Nabi Musa untuk membimbing mereka, untuk memberikan petunjuk hidayah kepada Bani Israel. Ini disebutkan dalam ayat berikutnya, ayat 53 surah Al-Baqarah, wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, wal furqan, untuk menjadi pembeda antara yang hak dan batil. Jadi semua kitab samawi itu fungsinya salah satu sebagai furqan, membedakan mana yang hak dan yang batil. Tapi Yahudi ini malah mencampur adukan yang hak dan batil, melakukan tamwih, penipuan, seolah-olah yang batil itu adalah hak. Nauzubillah. Atau sebaliknya, menjadikan yang hak itu sebagai barang yang batil. La haula wala. Ini kebiasaan Yahudi, ya. Jangan kita contoh. La'allakum tahtadun, supaya kalian betul-betul, ya, mendapatkan nikmat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman doakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan lagi banyak, ya, bukan hanya di surah Al-Baqarah ayat 53 nih, teman-teman. Jadi juga ada tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi, ya. Nah, itu. Kemudian walaqad ataina Musa wa Harunal furqan, ya, itu di dalam surah Al-Anbiya, kami telah memberikan Musa dan Harun al-furqan, ya. Kami telah berikan kepada mereka berdua itu furqan, ayat tanda mukjizat, ya, atau ayat wahyu kitab suci yang membedakan antara yang hak dan yang batil, ya. Teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi
turunnya kitab Taurat kepada Musa itu untuk menjadi furqan, pembelaan dan itu adalah satu nikmat. Ya, nikmat besar loh itu. Karena nikmat hidayah itu adalah nikmat yang tertinggi. Ya. La'allakum tahtadun itu disebutkan dalam tafsir adalah bayanun li thamaratil minnati wan ni'mati bi ita'it Taurah. Menjelaskan ya buah daripada karunia dan nikmat itu adalah dengan turunnya, dengan Allah berikan Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Ya, teman-teman, maka Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa akibatnya? Ya, mereka telah meninggalkan Taurat. Ya, mereka meninggalkan Taurat sebagai pedoman, sebagai furqan, ya. Sebagai cahaya dari Allah untuk mereka, tapi mereka tinggalkan Taurat, tidak mengamalkan isinya. Bahkan mereka lebih menyukai ya kebutaan di atas petunjuk atau hidayah. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin adzabun muhin, maka mereka mendapatkan murka Allah demi kemurkaan, ya, di atas kemurkaan yang lain. Dan bagi orang-orang kafir itu siksa yang sangat besar. Yang keenam, ya, nikmat apa teman-teman rahmati Allah? Yaitu nikmat Allah memberikan petunjuk, irsyad, ya, untuk dapat mereka menghapus dan menghilangkan bekas-bekas noda-noda atau dosa-dosa yang mereka perbuat. Ya, nah Allah tunjukkan caranya bagaimana supaya Allah terima pertaubatan mereka itu. Apa dalam surat Al-Baqarah? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Ayat 54 ya. Bittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguh kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian dengan menjadikan ya patung anak sapi itu sebagai Tuhan. Ya, kalian sembah. Maka bertaubatlah kamu kepada pencipta kalian. Faktul anfusakum. Caranya bagaimana? Bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda barikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Jadi cara bertobatnya adalah dengan mereka membunuh diri mereka sendiri. Ya, supaya mereka mendapatkan pengampunan dari Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Teman-teman rahmati Allah. Ya, itu cara mereka itu untuk bertobat, cara mereka mendapatkan ampunan Allah itu ditunjukkan, dan itu adalah satu nikmat. Faqtulu anfusakum, ya. Jadi bunuh diri bukan bunuh diri karena karena putus cinta, bunuh diri bukan karena tidak bisa melunasi hutang, bunuh diri bukan karena kita lari dari persoalan ya yang membelit kehidupan kita, tapi perintah Allah kepada Musa supaya mereka Bani Israil ini diterima taubatnya dengan membunuh diri mereka adalah untuk memohon ampunan Allah. Itu salah satu bentuk hukumannya. Ya, jadi bukan bunuh diri asal-asalan, bukan bunuh diri karena akidah yang rusak, tapi bunuh diri justru karena untuk memohon pertobatan kepada Allah. Ya, faqtulu anfusakum, ya, subhanallah. Ya, teman-teman rahmati Allah, lihat tuh maksudnya apa? Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Bukan ini. Maksudnya adalah orang yang tidak ikut dalam menyembah patung anak sapi itu, hendaklah mereka membunuh orang-orang yang menyembahnya. Artinya apa? Hukuman kisos itu ya, itu ditegakkan oleh orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu. Nah, gitu. Kalau bunuh diri sendiri mungkin nggak bisa, ya. Tapi atau nggak mau, karena apa? Oh, ngapain saya bunuh diri saya sendiri karena untuk bertobat? Tapi ini eksekusi ini ditegakkan oleh siapa? Harus ditegakkan oleh orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu. Nah, maka di situ adalah bentuk satu hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebagai cara mereka untuk membayar kifarat,
Ya, kita kira-kira begitu, bayar denda dari perbuatan dosa. Bayar dendanya berat, ya. Suruh bunuh diri sendiri, ya, atau dibunuh atau dieksekusi oleh orang lain yang tidak melakukan perbuatan dosa seperti itu. Ya, subhanallah. Itulah nikmat yang luar biasa, ya. Cara Allah menerima taubat mereka itu diterangkan dengan cara yang elegan. Ya, baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang ketujuh adalah nikmat mereka itu kemudian dibangkitkan oleh Allah setelah mereka mati, ya. Setelah mereka mati, Allah kuasa untuk membangkitkan mereka kembali. Ya, apa ada ayatnya, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan, ya, wahai Bani Israel, ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami dapat melihat Allah itu secara nyata, terang benderang. Ya, subhanallah. Fa akhadhatkumus sa'iqah, lalu kemudian mereka dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Mereka dihancurkan oleh api yang membakar. Ya, mereka dihancurkan oleh api yang bakar. Ya, jadi itu. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian setelah kematian kalian, kami bangkitkan kembali. La'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur kepada Allah. Nah, itu nikmat. Jadi ada dikasih hukuman, tapi dikasih mereka itu bangkitkan lagi dari kematiannya, ya, karena tuntutan ingin melihat Tuhan itu secara kasat mata. Ya, nauzubillah min dzalik, ya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqa wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Baik, sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nikmat berikutnya adalah mereka itu telah diberikan naungan, ya. Naungan apa? Naungan dengan burung, dengan awan, ya. Allah juga memberikan kepada mereka makanan khusus, ya, makanan khusus dari langit, al-man was-salwa. Ini Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya. Jadi ini rangkaian dari ayat berapa? Ya, 549. Terus ini menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah ini dirinci, ya. Nah, di antara nikmat itu adalah yang ke-8 ini adalah nikmat Allah telah memberikan naungan awan kepada mereka, ya, menghalangi mereka dari panasnya matahari. Kemudian Allah turunkan manna. Manna itu adalah minuman yang manis seperti madu, dan salwa yaitu burung kecil yang atau burung dara, burung kecil yang dagingnya enak untuk dimakan. Ya, subhanallah. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Subhanallah. Jadi ini nikmat, ya, diberikan naungan, diberikan makanan, yang diberikan minuman yang khusus, ya. Di sini disebutkan, ya, halawatul asal, ya, minuman yang manis seperti madu. Kemudian salwa itu adalah burung, ya, burung kecil yang lezat dagingnya, ya, dan mudah untuk diburu atau dimakan, ya, untuk dijadikan sebagai konsumsi. Nah, teman-teman maka Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di sini, ya, Allah menyebutkan apa? Itu di masa kapan itu, ya. Allah memberikan naungan berupa awan, ya, supaya tidak panas, dan Allah berikan mereka makanan, minuman yang nikmat itu di masa mereka sedang dihukum oleh Allah dalam masa terlunta-lunta, ya, yaitu masa atih, ya, masa yang terlunta-lunta itu.
Masa mereka terlunta-lunta ini kapan Pak Ustadz? Ya, itu ketika mereka menolak ya ataupun ingkar kepada perintah Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ya ke dalam Baitul Maqdis. Maka Allah haramkan Baitul Maqdis itu kepada mereka. Nah, itu Allah haramkan itu. Dan mereka selama 40 tahun itu apa? Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yadihuna fil ard. Jadi Baitul Maqdis itu diharamkan untuk mereka, nggak bisa dimasuki selama 40 tahun, dan mereka terlunta-lunta di atas muka bumi ini. Nah, selama mereka terlunta-lunta, nggak punya tempat tinggal, nggak punya rumah, nggak punya tenda, mereka itu dinaungi oleh atapnya itu beratapkan awan ya. Kemudian diberi makan, diberi minuman alman ya, sejenis minuman manis seperti madu ya. Kemudian mereka diberikan makanan seperti yang mudah untuk dikonsumsi, mudah untuk dicari, yaitu burung kecil yang lezat dagingnya, itu as-salwa ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di sini ya, sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat itu kepada al-Yahud, kepada Bani Israel ya. Mereka telah diberikan nikmat-nikmat yang luar biasa ya. Untuk tujuan apa? Supaya mereka bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulu min rizqi rabbikum, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun ya. Nah, itulah teman-teman dirahmati Allah ya. Mereka diberikan itu nikmat ya, subhanallah. Nah, itu jadi ini harus mereka ingat baik-baik ya. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun ya. Allah tidak menzalimi Bani Israel dengan hukuman itu. Justru ketika mendapatkan hukuman, Allah kasih keringanan-keringanan, dapat rezeki gratis ya. Wa ma zalamuna, mereka tidak menzalimi kami, walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi mereka, ya apa yang mereka lakukan? Mereka telah menzalimi diri mereka sendiri ya. Subhanallah. Nah, itulah disebutkan dalam surat Al-A'raf juga ya, masalah mereka diberi naungan awan itu. Dalam surat Al-A'raf disebutkan pula ayat 161 ya. Wa idz qila lahum uskunu hadhil qarya wa kulu minha syi'tum wa qulu hittatun wadkhulul baba sujadan naghfir lakum khati'atikum sanazidul muslimin fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum farsalna alaihim rizqan minas sama'i bima kanu yazlimun. Subhanallah ya. Jadi itulah yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Yang ke-9, Allah berikan nikmat apa? Ya, mereka diberikan kekuatan, kekuasaan untuk masuk ke Baitul Maqdis. Tetapi sayang ya, mereka malah mundur dari Baitul Maqdis itu. Ini disebutkan dalam ayat berikutnya ya, ayat 58. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah, masuklah kamu ya ke dalam Baitul Maqdis ini, perkampungan ini, makanlah kamu di dalamnya itu, haitsu syi'tum ragadan ya, sesuka kalian, wa dkhulul baba sujada, masuklah ke pintu menuju Baitul Maqdis itu dengan apa? Dengan cara bersujud ya, dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu hittah ya, mintalah kepada Allah. Ucapkanlah ketika kalian masuk ke dalam masjid itu ya, masuk ke dalam Baitul Maqdis itu dalam keadaan bersujud, mintalah apa? Pengampunan. Ya, ini hutta anna dzunubana, itu makna huttah atau hittah. Hittah itu artinya, ya Allah, ampunilah, hapuslah dosa-dosa kami ya. Naghfir lakum khotayakum, niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kesalahan kalian ya. Tapi sayangnya fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, mereka mengubah-ubah ya perkataan itu. Mereka menyelewengkan ucapan itu dengan cara bagaimana ya? Dengan cara mereka masuk ya, masuknya itu ke Baitul Maqdis dengan cara berjalan mundur
Jadi bukan masuknya menunduk, bersujud, tapi dengan cara mundur, membelakangi masjid, memantati, ya. Jadi dia jalannya mundur sambil bungkuk-bungkuk tapi mundur begitu. Nah, ini sebagai bentuk penghinaan, ya. Yazhafuna ala adbarihim wa qalu habbatan fi sya'rah. Ya, mereka bukan minta ampunan Allah, bukan minta penghapusan dosa-dosa, hittah, tapi mereka habbatan fi sya'rah. Ya Rabb, ya. Kami masuk ini ingin apa? Kami minta biji-bijian dari gandum. Coba bayangkan, ini kerasnya hati Bani Israel. Ya, bukannya minta pengampunan dosa, malah minta ya biji-bijian gandum. Ya, itu tujuannya itu apa? Untuk menghina perintah Allah. Ya, perintah Allah bagus. Ya, tapi mereka hina. Coba bayangkan, perintah Allah saja dihina, dilecehkan, diinjak-injak oleh siapa? Bani Israel. Apalagi kita. Allah aja dilawan. Coba bayangkan. Mereka ubah ucapan hittah menjadi habbah fi sya'rah. Mereka ubah perintah, ya, udkhulul baba sujadan, mereka menjadi apa? Mereka masuk ke masjid itu dengan membelakangi kiblat, ya, membelakangi, memunggungi, memantati, ya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa rusak karakter mereka, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka apa yang akibatnya, hukumannya, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama'i ma kanu yuzlimun. Maka kami turunkanlah, ya, kepada orang-orang yang berbuat zalim itu siksa dari langit disebabkan mereka telah keluar dari batasan-batasan syariat, ya. Itu yang ke-9. Apa yang ke-10? Nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka dan sikap mereka. Mereka diberikan nikmat, ya, di pertolongan berupa air, ya, ketika mereka kehausan, ya, mereka sangat haus, ya. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajara fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Allah, ya. Nah, ini. Jadi teman-teman Allah Subhanahu wa taala, nah itu, ya, ini menunjukkan betapa buruknya perangai mereka ini, ya, betapa hinanya mereka, ya, yang telah mengingkari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka telah melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, ya, telah menghina perintah-perintah Allah. Nah, padahal Allah telah berikan mereka kelimpahan nikmat. Ketika haus, mereka diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di situ ketika mereka itu minta istisqa, ya, idrib bi'asakal hajar, ya, kaumnya minta air, maka Musa mengatakan apa? Ya, pukullah dengan tongkatmu itu wahai Musa al-hajar, batu, maka akan mengalirlah 12 mata air. Maka setiap suku Bani Israel, 12 suku itu, mereka masing-masing akan meminum dari satu mata air yang terpancar dari batu itu. Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah dan jangan kalian menebarkan kerusakan di atas muka bumi ini. Jangan kalian berbuat semena-mena. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Nah, ini. Jadi perintah, larangan, ya, jangan mereka berbuat rusak di atas muka bumi. Itu kepada Bani Israel dan kepada kita umat Rasulullah SAW. Jangan lupa nikmat Allah, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ke-11, nikmat apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Ya. Rahmatnya Allah berikan kepada Bani Israel, ya. Meskipun mereka telah merusak janji, telah merusak ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Allah memberikan nikmat itu, ya. Mereka mendapatkan, ya, cipratan, mendapatkan kelimpahan dari karunia dan rahmat Allah, meskipun mereka banyak melanggar,
ya hukum-hukum dan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan di dalam ayat berikutnya ya, di ayat kalau tadi kan wa idistasqa Musa itu ayat 60 ya. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Nah itu. Nah di ayat 63 itu disebutkan apa? Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah ketika kami mengambil sumpah kalian, perjanjian kalian, kami angkat kalian ya di atas kalian itu apa gunung Tur Sina. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami berikan ini kepada kamu dengan kuat, dengan kekuatan. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah ya apa yang ada di dalam perjanjian itu ya supaya kalian betul-betul bertakwa. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kalian mangkir. Kemudian kalian berpaling, berbuat maksiat setelah mengambil sumpah itu. Ya. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatullahi kuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, maka kalian betul-betul adalah orang-orang menjadi bagian-bagian orang yang merugi. Ya, nauzubillah min dzalik. Inilah, ya. Walaupun sudah banyak dikhianati, sudah banyak dilanggar aturan-aturan dan hukum-hukum Allah, tetapi Allah tetap menyayangi mereka, tetap mengasihi hamba-hambanya dengan mencurahkan ya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya. Nah, itu juga misalnya disebutkan dalam ayat yang lain ya, surat Al-A'raf ayat 171, wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu zullah wa dhannu anna waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah ya. Jadi gunung Tur Sina itu diangkat oleh Allah ya di atas kepala mereka itu seperti awan, coba bayangkan. Itu kan hebat sekali ya. Seperti di surat Al-A'raf 171 ini disebutkan ya, ka'annahu zullah. Mereka mengira itu akan ditimpa, tidak, mereka bukan, justru ambillah ya semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu ya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa nikmat ya yang telah diberikan Allah kepada Bani Israel, tetapi sayang, beribu sayang, mereka banyak berkhianat, mereka banyak mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya diingatkan di dalam Al-Qur'anil Karim itu apa? Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ya, ini jadi terakhir pesan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana ya Allah memberikan tahdzir, memberikan peringatan keras dari semua nikmat-nikmat itu ya, yang disebutkan secara rinci ada 11 dalam Al-Qur'an. Terakhir di surat Ali Imran ya ayat 111 kalau tidak salah, 112 ya, itu mengisahkan kepada kita ya, menegaskan kepada umat Islam jangan kita mencontoh mereka, orang-orang Yahudi ini ya. Kenapa? Karena mereka dengan pengingkaran itu, dengan pelanggaran-pelanggaran itu, mereka telah ditimpa satu kehinaan dimanapun mereka tinggal, mereka berada. Kecuali selama mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan berbuat baik kepada manusia, mereka tidak akan hina, mereka akan dimuliakan oleh Allah. Tapi sayang, waba'u bighadabim minallah, mereka kembali ya membuat Allah itu murka, sehingga apa? Duribat alaihimul maskanah, mereka ditimpakan kemiskinan. Dzalika bi annahum kanu yakfurun, ayat 112. Itu disebabkan apa? Karena mereka mengingkari ayat Allah, wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haq, membunuhi para nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itulah disebabkan karena perbuatan maksiat mereka dan perbuatan mereka yang telah
melampaui batas. Ya, demikian narasi Al-Quran tentang nikmat-nikmat kepada Bani Israel dan bagaimana mereka menyikapinya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan i'tibar, ya, pelajaran yang sangat penting, ya, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Jangan seperti Bani Israel. Hadanallahu yakum ajma'in. Kita akan lanjutkan esok, ya, tentang 10 macam perangai buruk Yahudi Bani Israel. Dan setelah itu kita akan mengenal 10 akidah batil yang diyakini oleh kaum Yahudi sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Inilah bagian dari bangkit dan jatuhnya Israel. Wassalamualaikum warahmatullahi